Jadi dia itu datang ke rumah aku dan minta makan. Setelah itu aku kasih makan dan aku ngeliat dia kok kasihan banget. Nah, badannya tuh kurus, penuh dengan jamur scabies. Dan jalannya tuh sampai tepat di kaki gitu. Hai teman-teman, kali ini aku mau ngajak kalian buat vaksin salah satu kucing aku yang tersayang. Nah, dia itu namanya Milo. Milo ini udah besar guys. Dulu waktu aku temuin dia itu dalam keadaan jamur parah alias scabies di mana-mana. Jadi di telinga, pokoknya di sekujur tubuh, di muka, di ekor, dan aku kasihan banget. Nah, Milo ini aku temuin itu kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi dia itu datang ke rumah aku dan minta makan. Setelah itu aku kasih makan dan aku ngeliat dia kok kasihan banget. Nah, badannya tuh kurus, penuh dengan jamur scabies dan jalannya tuh sampai tepat di kaki gitu. Dan posisi dia itu masih kecil loh guys, kira-kira tuh usia sekitar 2 bulanan ya. Nah, ini dia foto Milo pada saat dia masih scabies parah. Jadi ini adalah kucing kedua aku. Nah, kucing pertama aku yang pertama itu juga sama mengalami scabies parah di sekujur tubuhnya dan sama-sama juga nyamperin aku ke rumah. Jadi berbekal hal yang sama dan kejadian yang sama yang pernah aku alamin di kucing pertama aku, namanya Molly. Jadi aku inisiatif lah bawa dia ke dokter hewan dan akhirnya aku bawa dia ke salah satu klinik terdekat dari rumah aku. Aku tuh nggak tegaan guys sama manusia ataupun hewan. Pokoknya yang aku pandang dia itu butuh bantuan dan nggak peduli itu kucing bagus, kucing ras atau kucing kampung, kucing liar. Pokoknya aku bisa bantu, aku mampu, aku pasti bantu insya Allah. Nah, ini kemarin pada saat Milo disuntik scabies. Kalian bisa lihat guys, kasihan banget kan? Seluruh tubuhnya penuh dengan scabies. Aku aja nggak tega loh liatnya, saking parahnya. Alhamdulillahnya setelah 1 minggu Milo aku suntik scabiesnya udah mulai rontok guys. Yang awalnya mukanya tuh penuh dengan scabies, dengan jamur, itu udah mulai sedikit-sedikit rontok. Di ekornya juga, karena kemarin tuh parah banget. Paling parah itu muka sama ekor. Terus akhirnya aku cabutin tuh bulu-bulu di ekor yang ada scabiesnya, dan alhamdulillah udah mulai tumbuh lagi bulu barunya. Nah, ini dia Milo, beneran guys. Alhamdulillah sekarang itu udah dalam kondisi sehat walafiat. Terus sudah terhindar dari scabies nih, lihat bulu-bulunya udah halus lagi. Terus bebas dari kutu juga, dan dia sudah mulai doyan makan, dan sekarang dia gemuk banget kayak gini. Terus guys, ini Milo sebenarnya udah lama mau aku vaksin, cuman kan akhir-akhir ini ada musibah corona, jadi aku tunda dulu dan aku kemarin-kemarin juga stay at home aja. Dan alhamdulillah sekarang new normal dan aku juga sudah bisa bawa dia keluar ke dokter hewan dekat sini aja. Jadi seperti apa aja proses vaksinnya dan syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi agar anabul kita layak untuk divaksin. Jadi stay tune terus di channel YouTube aku, Siva Ayunda. 2000 years later. Oke guys, aku udah siap. Ini udah mau berangkat untuk pergi ke dokter hewan untuk vaksin. Yuk, aku ambil anabulnya dulu. Jangan lupa pakai masker. Terus ini gue bawa sarung tangan. Oke, aku udah sampai nih. Ini ada di tempat
terus di channel YouTube aku. Milo. Kajian Milo. Mau vaksin dia. Harus pakai masker tetap. Baru kali ini ya, kucing aku yang aku antar di dokter hewan tuh diem banget, anteng, diam dan nggak brutal. Anteng kan dia. Biasanya tuh kalau kucing aku bawa itu pasti gerak-gerak gitu, memberontak pengen keluar. Terus pokoknya cemas gitu. Tapi ini alhamdulillah. Milo. Ini makan minumnya lancar kan Mbak? Iya. Iya. Mbak Dewi nggak muntah? Enggak. Ini mau vaksin yang apa? Vaksin yang pertama. Umur berapa? Umur 5 bulan ya? 6 bulan. Tapi dicek dulu kan dok? Iya. Karena hitam putih. Demensia. Mbak ini kan masih panas ya, mungkin di jalan kan hujan. Jadi tunggu enggak? Ditimbang dulu. Ditimbang. Saya 3 kilo. 2,8. Milo? Sayang. Pinter ya. Anteng anaknya. Tapi kalau biasanya kucing muntah itu yang batas wajarnya berapa kali? Sebenarnya kalau dia muntah nggak ada batas wajar ya, karena pertama kan ada yang muntah karena muntah bulu toh. Iya. Nah kalau muntah bulu itu wajar, jadi kita lihat bentuk muntahnya. Iya. Kalau dia bentuk muntahnya itu bulu, nah itu wajar. Tapi kalau misalnya bentuknya cuma kanan, berarti ada yang salah dari dia. Tapi kalau cuma cairan aja, cairan. Cairan juga mungkin dia jilat sesuatu yang pahit, bisa jadi. Iya, kucing saya yang satunya itu ya cairan. Selama dia makan minum masih lancar, dia nggak lemes, nggak apa-apa. Kok anteng ya? Biasanya aku nganterin kucing ke dokter nggak pernah anteng. Kan dia masih adaptasi tempat. Iya. Hampir 3 kilo ya dok ya? 2,8. Kalau nggak dikasih makan nih marah. Meong-meong. Terus kayak kan di dalam kandang. Jadi kalau marah gitu pasti obrak-abrik kandangnya, pasirnya. Tandanya mau makan dan minum. Jadi tuh Milo tadi sebelum divaksin, jadi harus dicek suhu tubuhnya. Nah pas dicek suhu tubuhnya, itu suhunya agak panas agak tinggi ya, karena mungkin stres di luar, karena juga beradaptasi di sini. Jadi harus didiamkan dulu, diistirahatkan dulu. Nanti setelah itu dicek lagi, kalau udah normal baru dia divaksin. Milo.
Selain menyediakan praktik dokter hewan, pet shop ini juga menyediakan berbagai macam makanan anabul loh, dan segala pernak-perniknya mulai dari kalung, botol minum, obat-obatan juga tersedia loh di sini. Rekomen buat kalian yang tinggal di sekitar Lidah dan Surabaya bisa mampir ke sini. Jadi itu guys, tadi aturan dokter yang harus dipenuhi sebelum anabul kita melakukan vaksin. Jadi kita harus tahu kondisi kesehatan anabul kita. Pastikan anabul kita dalam kondisi sehat, tidak muntah, terus tidak bersin, terus bebas dari kutu dan jamur, dan juga tidak panas. Nah, gimana sih cara mengetahui anabul kita itu panas atau enggak? Nah, caranya itu ambil termometer, lalu kalian pakaikan di lubang anus anabul kita. Suhu normal kucing kita itu berkisar antara 37 derajat sampai 39 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari 39 derajat Celcius itu tidak diperbolehkan untuk vaksin. Pasti pada bertanya-tanya kan, loh kak, kucing kan divaksin supaya kebal dari penyakit, kok kucing sakit malah nggak boleh divaksin sih, kan gitu ya. Jadi vaksin itu kandungannya bisa berupa organisme hidup atau bibit penyakit yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kucing, tujuannya untuk merangsang sistem imun. Nah, jadi kalau kucing sakit banyak virus bakterinya, ditambahin dengan virus itu malah tambah sakit. Jadi begitu guys. Kemudian pasca vaksinasi apa aja sih yang harus dilakukan ke anabul kita? Jadi anabul kita itu selama 2 minggu itu akan mengalami proses pembentukan antibodi, di mana virus-virus akan dilemahkan oleh sistem imun anabul kita. Maka tidak diperbolehkan untuk mandi dan melakukan aktivitas yang memicu menurunnya sistem imun anabul kita. Nah, udah pada mengerti dan paham kan guys tentang vaksinasi pada kucing? Bila kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke guys, cukup sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka video ini, di like dan komen. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada yang lainnya supaya informasi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di next video aku. Bye bye.